Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Andika Dian Prasetyo SH. Kali ini kita akan membahas tentang hukum perdata dan hukum pidana. Nah, di sini banyak teman-teman mungkin ada pertanyaan, beberapa teman-teman juga menanyakan apa sih perbedaan hukum perdata dan pidana. Kali ini kita akan membahasnya cukup secara singkat aja dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti mungkin bagi teman-teman. Jadi intinya saja nanti kan kita bahas secara singkat. Jadi kalau untuk hukum pidana itu adalah hukum atau norma-norma yang berisi tentang keharusan-keharusan dan larangan-larangan telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang biasanya berupa hukuman. Jadi di sini adalah contoh simpelnya, contoh yang paling mudah dimengerti adalah suatu hukum yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan atau pembuat undang-undang, dalam hal ini adalah pemerintah, untuk mengatur norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi hukum pidana ini mengatur tentang bagaimana tentang suatu tindakan yang tidak diperbolehkan atau suatu keharusan dilarang oleh pemerintah. Jadi di sini adalah intinya hukum pidana ini mengatur tentang bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dan tentunya disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Nah, ini biasanya ancaman-ancaman ini adalah tentang ketidakenaan. Jadi contohnya seperti ketidaknyamanan lah. Contohnya seperti hukuman penjara, seperti hukuman denda, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya untuk hukum pidana mengatur hal-hal seperti itu. Dan ini yang saya ingat dulu di bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, itu terbit pengarangnya adalah Bapak C.S.T. Kansil. Itu juga menerangkan tentang hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana yang diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Yang tadi yang saya jabarkan adalah penderitaan atau siksaan itu berupa hukuman kurungan biasanya. Nah, kalau untuk hukum pidana ini contoh-contoh ringannya kan, kalau seperti orang yang memasuki pekarangan rumah orang lain, atau penipuan, atau pencurian, atau bahkan tindak-tindakan kekerasan yang dilakukan di masyarakat, itu masuknya ke hukum pidana. Dan itu ancaman hukumannya adalah penjara, dan bahkan bisa untuk hukuman mati. Seperti itu. Kalau untuk hukum pidana sendiri, biasanya kalau untuk peradilan, di sini adalah penegak hukumnya adalah nanti akan berhubungan juga. Di situ ada namanya pihak kepolisian. Jadi pihak kepolisian adalah pihak yang berwajib untuk menegakkan aturan hukum di Indonesia ya khususnya. Terus dari pihak kejaksaan, dan nantinya kalau di pengadilan juga itu namanya peradilan, lembaga peradilan. Gitu. Kalau untuk hukum pidana ini karena melibatkan banyak, itu biasanya untuk proses juga dari kepolisian dulu, untuk disidik di kepolisian apakah benar melakukan tindak pidana, apa yang melatar belakangi kejahatan tersebut, dan lain sebagainya, disidik, nanti ada bukti, ada saksi, dan lain sebagainya akan diamankan dari pihak kepolisian. Selanjutnya akan dilimpahkan ke kejaksaan, dan dari kejaksaan inilah nanti akan ditentukan apakah ini bisa diteruskan atau tidak di peradilan. Seperti itu biasanya untuk proses dari pidana. Kalau untuk perdata, ini seharusnya adalah perdata ini adalah yang mengatur tentang antara hubungan orang perseorangan. Jadi, nah sementara kalau untuk hukum perdata itu adalah semestinya adalah untuk mengatur hak-hak antar perseorangan. Jadi apa yang diikatkan di situ gitu. Seperti yang disampaikan oleh C.S.T. Kansil dalam buku yang sama yang tadi saya sebutkan, juga menerangkan mengenai definisi dari hukum perdata, ya adalah rangkaian-rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, di sini bisa dimengerti adalah di sini adalah menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Jadi perseorangan itu antar individu dan
atau antar lembaga atau antar badan hukum. Intinya seperti itu. Jadi kalau ditarik kesimpulan itu sebenarnya ada perbedaan yang mendasar di antara hukum perdata dan hukum pidana. Kalau di hukum perbedaannya mungkin di sini kalau dipersingkat ya, itu adalah hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium. Jadi upaya terakhir lah istilahnya untuk menyelesaikan suatu perkara. Nah, karena itu biasanya ada sanksi-sanksi yang nantinya memaksa dari si pelaku akibat hukum dari perbuatannya. Sedangkan hukum perdata itu lebih bersifat ke perseorangan karena menitik beratkan kepada kepentingan. Jadi biasanya kalau untuk hukum perdata itu menguatkan kalau memang perkara ini seharusnya adalah haknya penggugat atau tergugat seperti itu. Jadi hubungan perdata itu hubungannya semestinya adalah perseorangan. Kalau pidana lebih dimaknai secara sederhana adalah hubungan antara pribadi dengan negara, pemerintah sebagai pembuat undang-undang. Seperti itu teman-teman, mungkin penjelasan sedikit tentang pemahaman saya tentang hukum perdata dan pidana. Semoga bisa dimengerti. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.